Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini. Sebelumnya minta maaf karena baru upload lagi karena pada waktu itu eh, terjeda ya, jeda agak lama yaitu hampir 1 bulan. Nah di sini saya akan membahas tentang latihan soal P3K ya. Ini kita akan memulai ya, karena tahap 2 sudah mau dimulai. Oke, langsung saja ke soal. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses pembangunan pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajar berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar. Jawabannya yaitu A. Pembahasannya, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas melalui peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Nah, teori ini itu bertitik tolak dari pandangan bahwa peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuannya secara mandiri. Maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami sehingga pengetahuan yang didapat ini tahan lama. Jadi siswa itu menggali informasi atau pengetahuannya sendiri dengan pengalaman yang dimilikinya sebelumnya gitu ya. Jadi ini berpusat pada siswa. Next. Penilaian yang paling tepat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Jawabannya yaitu yang B. Pembahasannya, penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif yaitu penilaian otentik. Ini itu dapat menggambarkan kemampuan siswa secara real karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saja, tetapi penilaian ini itu mencakup dengan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Next. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi, D. Memberikan umpan balik dan kerjasama, E. Keterpaduan dan kesinambungan. Jawabannya yaitu B. Pembahasannya, RPP atau yang disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Nah, pembelajaran yang dikehendaki yaitu student center learning atau berpusat pada siswa. Maka RPP ini dirancang dapat membuat siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena sekarang itu K13 atau kurikulum 13 itu menuntut siswa untuk aktif ya. Jadi pembelajarannya itu SCL, Student Centered Learning, tidak TCL lagi.
ya, pakainya yang ini. Oke, next. Next, soal selanjutnya. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu berupa A. Tes lisan dan tes tertulis, B. Kerja secara kelompok, C. Kemampuan sikap, D. Kerja individual, E. Portofolio. Nah ini ya, kata kuncinya yaitu pemahaman konsep. Jawabannya yaitu yang A, yaitu tes tertulis dan tes lisan, karena ini pemahaman konsep ya. Nah, pembahasannya, pemahaman atas suatu konsep atau pengukuran ranah kognitif itu dilakukan melalui tes baik lisan maupun dengan tes tertulis. Next, salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan pengetahuan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana upaya guru memiliki bank soal. D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Jawabannya yaitu yang D. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, penilaian otentik ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes kinerja, penilaian proses, maupun penilaian portofolio. Next. Esensi dari penelitian tindakan kelas ya, esensi dari PTK adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menetapkan praktek secara terencana. C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemampuan guru. D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat. E. Melaksanakan interpretasi pada praktek penelitian. Jelas jawabannya yang A. Jadi PTK atau penilaian tindakan kelas itu tujuannya itu untuk memperbaiki apa? Proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajarnya ya. Berarti proses pembelajaran yaitu RPP yang digunakan, medianya, seperti itu. Oke. Next. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model Kemis dan Taggart. Maka langkah terakhir dalam satu siklus adalah A. Observasi. B. Pelaksanakan tindakan. C. Pelaksanaan tindakan dan observasi. D. Perencanaan tindakan siklus 2. E. Refleksi. Nah ini ya, langkah terakhir, kata kuncinya langkah terakhir dalam PTK. Jawabannya jelas yang E. Nah, tahap penelitian tindakan kelas, Kemis dan Taggart yakni plan, perencanaan X, tindakan, observasi, dan refleksi. Oke, next. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa. Maaf, tadi ada kendala ya. Saya ulangi lagi. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa lampau. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lalu. B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusur peristiwa masa lalu. C. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. D. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E. Pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Jawabannya yaitu yang B. Nah, mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan media. Next. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, nah ini tadi sudah ya, berarti ya jawabannya yang A ya. Nah, saya kira latihan soal kali ini sudah dulu.
Kita lanjut di next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.